Selamat malam Jebret Tim, gimana rambut gua keren ya? Abis kehujanan jadi rambut-rambutnya ala-ala Korea. Tapi ini bukan karena gua nggak prepare, tapi karena kehujanan. Tapi semua tetap semangat. Hari Jumat walaupun di daerahnya yang hujan deras, macet-macetan, pulang kerja, tetap nonton pastinya DPI yang sudah kita tunggu-tunggu juga pastinya. Karena nanti ada 2 pandit keren juga yang sudah tunggu-tunggu. Dan semoga semangat karena walaupun nggak ada liga-liga yang lagi bergulir, tapi tetap ada jeda internasional atau negara-negara yang juga akan bertanding dan melihat para pemain bertanding dengan negaranya. Di mana nanti juga ada Italia lawan Inggris yang sebenarnya secara gengsi lumayan tuh. Ada Nesa pastinya ya. Panji tuh bukan nggak prepare karena telat. Kehujanan, maaf ya. Nesa udah nggak sabar menunggu kemenangan Milan selanjutnya. Baik di Serie A maupun juga di UCL. Karena kualitasnya Milan nggak usah diragukan lagi. Sama kayak GeForce, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Langsung aja follow Instagramnya di sini di GeForce_ID. Dan kalau kalian mau beli produknya udah tersedia di semua e-commerce kesayangan kalian. Yes, itu. Dan sekarang kita malam ini sudah ada duet H atau H double ya. Ada Haryo dan juga Hanif. Nggak sopan manggil Haryo, ada Mas Harto, Mas Haryo. Ini disuruh Abrar ya, maaf ya. Ini disuruh Abrar, gue ya. manggil Mas Sabto, Om H double Sabto bukan yang gitu. tetangga lu yang bisa main DJ itu. Bukan, itu Pidabel dong. Tangga gue mau pindah rumah, lebih kaya lagi sekarang rumahnya ya. Tapi yang jelas kita ngomongin Nations League dulu, di mana tim gua zaman dulu, dalam hati gua pengen Inggris menang, tapi gua sekarang udah gak pernah dukung Inggris karena gak pernah menang. Sama kayak kita dukung tim mana tuh yang kayaknya gak pernah menang kalau di tim turnamen negara internasional. Kita ngomongin dari Inggris dulu ya. Tapi bukan dari negaranya, ngomongin klubnya yang paling sukses di Inggris. Secara history. Secara history. Domestik doang sih. Domestik. Ya enggak, ini emang klub paling secara marketing tuh terbaik di dunia. Kita ngomongin ini yang katanya rugi 1,9 T nih musim 2021-2022 atau musim lalu. Ini kalau ngomongin 1,9 T ini akhirnya menambah juga beban utang dia selama ini juga masih begitu membengkak. Tapi kan sementara manajemen atau pemiliknya masih ngambil dividen juga. Ini akan menjadi suatu masalah nggak, terutama untuk FFP, untuk MU misalnya? Kalau FFP gue agak ragu, karena kan dari sisi income juga MU ini kan gede banget gitu. Cuman kalau kita lihat, kalau ini terjadi secara terus-terusan ini bahaya. Yang kalau kita lihat nih kontribusi terhadap utang ini yang paling masif itu apa? Yang pertama itu adalah gaji, 384 juta pound sterling. Gaji tertinggi di klub Inggris, padahal timnya peringkat 6. Nah, ini nggak masuk akal yang pertama. Tapi kan baru sekarang dia ngelewatin City. City kan? Ya, cuman prestasi ngelewatin City. Iya. Tapi maksud gue gini, kita ngomongin gaji dulu. Apakah pantas seorang Jadon Sancho dibayar 350.000 pound per minggu? Itu kan question mark gitu kan. Kemudian dia punya aset yang sangat mematikan, 480.000 pound Cristiano Ronaldo per minggu, tapi ada di bench gitu kan. Ini kan sebenarnya beban-beban yang gampang banget kalau misalnya dia emang mau kasih keluar ya. Ronaldo tuh udah beban yang hilang yang secara finansial tuh ini banget loh di transfer market kemarin, cuman ditahan gitu. Kemudian yang kedua, dia ini technically Man United rugi 2 juta pound per minggu per pekan gitu ya. Kenapa? Nah, ternyata kalau kita lihat nih total kerugiannya dia yang 115 juta ini pound sterling, kontribusinya 24 juta, 5. Itu dari Ole dan Rangnick. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang bisa dihindari, Ji. Gitu. Ya, dihindari karena kalau Ole ya udahlah gitu kan, nggak apa-apa lah trainer. Nah, ini Rangnick maksud gua. Itu kan menggantikan interim dengan interim lainnya yang tadinya mau jadi direktur apalah itu kan konsultan apa. Ya udahlah, lu harusnya ya udah kalau dia nggak mau jadi konsultan, lu jadi geser jadi apa. Nah, ini kan lu harus bayar kompensasi terhadap kontraknya. Ini kan berarti keputusan yang gegabah atau dalam artian bukan masuk dalam rencana jangka panjang dan harus dilakukan gitu kan. Nah, ini kan membuktikan bahwasanya manajemen United ini nggak punya plan yang clear gitu. Dan itu berdampak terhadap finansial, itu fakta gitu. Nah, harusnya ketika ini nanti United masuk ke Liga Champions musim ini nih, harusnya itu bisa recover Ji dari sisi pendapatan yang ini gitu. Nah, Mas Aryo, kalau ngomongin MU yang begitu rugi musim lalu dan juga kesalahan manajemen di beberapa musim terakhir yang membuat MU sangat bengkak kayak gitu utangnya. Tapi dia tetap jor-joran beli pemain, dan bahkan kalau tadi kata Hanif misalkan planning yang nggak jelas atau mungkin dia juga gegabah gitu. Kok musim ini masih jor-joran, terutama kayak beli Casemiro misalkan, yang orang juga kaget kok suddenly Casemiro, awalnya kan De Jong, kemudian Anthony yang
memecahkan rekor Eredivisie ya gitu kan. 100 jutaan yang kita lihat mainnya, ya gue sih nggak yakin sih sama Anthony, tapi untuk 100 juta kayaknya belum ya. Ini artinya apakah sudah ada perbaikan dari manajemen atau ini masih juga manajemennya masih gegabah untuk kedepannya? Kalau ngelanjutin tadi ya, maksudnya kan kerugian atau apa loss profit yang terjadi itu kan nggak cuma di MU, Ya. hampir semua ketika pandemi ya. itu kan menyebabkan itu semua dan apa yang terjadi di United kan bukan semata-mata tadi masalah gaji memang salah satunya, tetapi kan yang paling besar adalah ketika mereka tidak dapat uang masukan dari summer tour. Biasanya kan mereka dapat uang besar di situ. Ya. Di 2021 mereka nggak bisa melakukan itu. Lalu ada selisih antara pound sterling dengan dolar. Ketika pound sterling turun, mereka akhirnya kehilangan 60 or 70 juta pound. Itu kan juga kerugian yang sama sekali nggak dikalkulasi kan, karena siapa yang mengira sih pound sterling bakal turun. Jadi memang bukan semata-mata karena itu, cuman karena memang pendapatan semua yang selama pandemi itu berkurang, akhirnya terkumpul dan akhirnya mereka mendapatkan kerugian seperti itu. Cuman kan kalau kita lihat proyeksi untuk musim ke depan, itu semuanya udah positif. Maksudnya mereka sudah jauh lebih besar lagi pendapatan mereka, revenue mereka. Ngapain sih? Ini pada berisik banget di dalam sana. Ya, revenue-nya. Gue ngeliatin hidung lo dari tadi begitu. Kalau ngelihat revenue-nya tahun depan itu, walaupun mereka main di Liga Eropa, tapi revenue mereka itu sudah nyampe di 580. Wow. Mungkin akan dilewati oleh Liverpool yang kemarin sampai di 3 final, bahkan mereka sampai di final Liga Champions, sampai menembus barometer 602 juta pound. Itu Liverpool yang rekornya paling tinggi. Tapi proyeksi ke depannya United sudah mendapatkan revenue yang jauh lebih besar dibanding udah kembali sebelum masa pandemi. Jadi sebetulnya apa yang terjadi kerugian sekarang itu nggak akan mempengaruhi banyak mereka sih untuk ke depannya. Ya, apalagi kan- catat tuh Mas Haryo ya. Jadi ini kerugiannya cuma catatan info doang, rugi, tapi nggak mengaruhi Ya, ke depan-depannya. apalagi kan penonton udah balik. Iya. Ya, jadi ada dapat Tripnya dapat. iya dari pertandingan ya, hari match day-nya udah dapat lagi. Di Etihad sekarang. balik nggak penontonnya? Ya balik. Balik ya. Balik badan. Balik badan. Mau izin ekstra loh. Oh iya ya. Sorry. Dia kan nanya. Dia nanya, ada kan penonton gitu. Ya cuman kadang enggak. Itu maksud gua kan. Nah, ya itu kan penonton udah balik. Cuman dan harus kita garis bawahi, ini adalah klub dengan kekuatan marketing terbesar di dunia. Ya, ini yang kelebihannya, Gitu. ya. Nggak bakalan, ya ini orang salesnya aja yang jelek itu bakal kejual juga gitu loh, Ji. Ya, ya. Jadi agak-agak Autopilot gitu ya jatuhnya iya, ya. dan semua pengen get a piece. Ya, even kayak apa, perkakas toilet aja mau terasosiasi dengan Man United gitu. Ban mobil aja mau terasosiasi sama Man United gitu loh, maksud gue. Boiler maksud lo? Iya. Jadi tuh maksud gua ya nggak usah ini mah, ya elah cuman segini mah buat Baca ya. tinggal Bahkan tadi. pendapatan mereka Gitu. Iya. banyak yang nambah dari NFT, mereka udah nambah besar. Aset-aset digital lain yang orang harus subscribe itu udah banyak juga yang masuk di tahun ini. Jadi pendapatannya akan bertambah, jadi yang kayak gue bilang tadi nggak akan mempengaruhi mereka sama sekali untuk kedepannya. Ya sebenarnya berarti Nggak perlu lah mereka narik tuas gitu loh. Berarti kalau buat lu kan nyindir tim lo sendiri. Berarti artinya nggak perlu lah ya fans MU berarti bisa bilang ya tim Sultan bos bebas ya walaupun rugi tapi tetap revenue-nya tinggi. Artinya kan kalau orang bilang ini bukan good business tapi pada nyatanya dia bisa menutupi itu dengan keuntungan yang juga sangat besar kan revenue-nya kan. Berarti ini artinya bisnisnya bagus nih ya berarti ya. Ya, kalau secara lu- perspektif bisnis menurut gua nggak bagus. Nggak bagus ya? Nggak bagus. Kenapa? Karena harusnya manajemen itu bisa melihat 2-3 langkah ke depan. Oh, Harusnya iya. ini Oke. kerugian-kerugian Jangan ini sampai rugi sebesar ini iya, sebenarnya bisa ya. dihindari, Bisa dihindari, dengan oke. pengambilan keputusan yang lebih precise, yang lebih aman, yang lebih secara finansial nggak merugikan gitu. Nah, perkara ini apakah aman atau enggaknya kita mesti lihat nih, apakah dari sisi prestasi United musim ini bisa lolos ke Liga Champions. Apakah masih akan mendatangkan pemain-pemain dengan gaji yang sebenarnya fantastis tapi nggak berkontribusi Kontribusi yang sesuai layak, sama apa ya. yang dia bayar gitu, Ya. Ji. Itu yang harus dibenahi dan itu kan yang coba dilakukan oleh Ten Hag kan dengan mendatangkan Lisandro Martinez secara gaji kan nggak segede levelnya Varane atau Jadon Sancho atau Cristiano Ronaldo. Anthony berapa ya gajinya? Gue malah lupa Anthony gajinya. Anthony Walaupun itu harga 100 juta tapi Anthony gue belum 180-an kalau gue nggak Oke. salah gitu. Dan itu bisa kelihatan. Jadi rata-rataan usia diturunin, kemudian juga rataan beban gaji dikurangin gitu. Nah, hopefully ini yang kayak gini-gini tuh bisa segera teradres dengan nanti pasti musim depan udah nggak ada Ronaldo lah. Kan Iya. kontraknya juga habis musim ini kan.
itu bebannya udah hilang tuh Ji, setengah. Ya gila lu 500.000 pound per bulan. Iya, per gede minggu. banget kan. Ya, tapi berarti MU emang mesti belajar dari lu. Lu kan cuan terus kan, jualan terus. Tapi kalau ngomongin soal tadi kan juga selain isu soal rugi ini, katanya juga isu di Januari Ten Hag bilang kita nggak akan untuk kemungkinan kalau ada pemain yang cocok kita akan beli. Berarti artinya mereka nggak akan model menghemat ataupun juga yang model mikirin itu ya, jangan belanja dulu karena kita rugi gitu kan. Karena secara keuangan berarti ini masih kuat banget dong MU walaupun ada rugi besar kayak gini. Enggak, masih kuat ya? ini. Kalau gua lihat Nggak perlu narik tuas ya kata Mas Ardo nggak tadi. perlu narik tuas gitu. Ya, apalagi terutama gini, penting banget untuk MU berinvestasi di Januari. Biar apa? Biar satu, dia mensecure kepastian dia lolos Liga Champion. Lolos Liga Champion berkorelasi terhadap pemasukan yang lebih banyak. Yang kedua, itu adalah percepatan dari adaptasi terhadap permainan yang diinginkan, filosofi yang diinginkan oleh Ten Hag. Sekarang kan dia baru datang 3-4 pemain yang dia inginkan. Ya. Nah, secara permainan kan masih anomali, kadang bagus, kadang enggak. Dari 90 menit belum sepenuhnya bermain seperti yang diinginkan. Nah, untuk ini bisa cepat tercapai, itu harus ada akuisisi pemain lagi, Ji, yang sesuai sama yang emang diinginkan oleh Ten Hag. Dan itu ya momennya di Januari. Meskipun memang transfer Januari itu tricky banget secara harga dan secara nyari pemain yang available. United sebetulnya bukan tipe tim yang doyan belanja di Januari kan. Mereka betul-betul summer transfer yang mereka biasa jor-joran gede-gedean. Dan kemarin Murtoh juga bilang bahwa di Januari kayaknya kita nggak akan ngeluarin jual beli seperti yang kita lakukan kemarin di summer gitu. Walaupun pembelian mungkin satu pemain untuk bek kanan, mungkin Timber yang masih mereka incar, yang kalau mereka pengen beli mungkin cuma satu yang untuk melapisi bek kanan. Cuman kalau untuk kedepannya gue nggak ngelihat mereka butuh pemain-pemain lain yang Ten Hag butuhkan. Maksudnya kan yang ada sekarang itu udah betul-betul 5 pemain yang betul-betul dia mau, dan yang berapa ada di dalam yang seperti Sancho, seperti Rashford, ya itu kan udah mulai menyatu dengan permainan yang dia mau, walaupun bukan didatangkan oleh dia gitu. Jadi gue ngelihatnya tim ini akan tetap berjalan. Kalau misalnya nanti dibutuhkan di Januari paling hanya nambah satu pemain, dan nanti kalau mereka butuh lagi untuk beli baru di summer. Mungkin yang pengen orang tahu gitu ya kan, dengan isu rugi ini banyak yang banding-bandingkan dengan Barcelona, kok ada harus narik tuas segala macam walaupun dia juga ada untung yang sangat besar. Yang bedain apa sih Mas? Ketika Barcelona maksudnya revenue juga masih cukup besar, kok dia harus sampai menarik tuas seperti itu? Apakah faktor itu doang, faktor batasan gaji dari La Liga doang yang membuat perbedaan dengan La Liga kan memang ada peraturannya itu kan, 1:3 yang itu yang memang harus. Berarti sebenarnya kalau ini ibaratnya kalau MU misalkan pindah ke La Liga mungkin akan kena itu, juga ya. Karena kan Barcelona taruhnya udah bankrupt ya, kalau istilahnya dari sisi keuangannya mereka nggak sehat ya. Udah kalau diteruskan lagi gajinya seperti ini udah nggak mungkin lagi sustain secara bisnis. Makanya mereka Laporta dalam hal ini mulai dalam tanda kutip ngarang-ngarang untuk bisa ngejual aset-aset dia di masa ke depan. Cuman ya gue harus acungi jempol lah, maksudnya orang ini punya visi juga untuk melakukan itu, dan ada juga yang mau untuk dikibulin ya. Dikibulin. Untuk invest Barcelona kan artinya mereka trust Barcelona untuk bisa comeback dengan apa yang dilakukan oleh Xavi, dengan visi yang akan dibawa oleh Xavi. Gue rasa itu yang membuat orang kenapa mau. Cuman kalau Barcelona berada di Liga Inggris ya mungkin tidak akan harus mereka sampai narik tuas sampai 2 kali itu. Kalau kita ngomongin soal transfer market, Ji, itu nggak cuman tentang target yang utama dan segala macam. Ada yang namanya opportunity di window. Opportunity di window itu contoh kayak Pierre-Emerick Aubameyang berantem sama Arteta di Desember, tiba-tiba dia available, tiba-tiba itu menjadi sebuah kesempatan bagi Barcelona untuk nge-sign dia dengan free. Dia kan mutusin kontraknya di Arsenal, akhirnya Barcelona dapat. Ini namanya opportunity di window, dan ini yang sesuatu yang bisa dilakukan oleh Manchester United di jendela transfer Januari gitu. Kalau ada kasus seperti itu. Kalau ada kasus seperti itu, ya. Atau misalnya ada cedera yang dia nggak bisa elakan gitu misalnya. Pemain-pemain yang emang secara kunci kalau nggak diganti, contoh balik lagi gue ke Arsenal. Di Desember dia kehilangan striker yang main Nketiah gitu kan. Padahal dia lagi berburu untuk Liga Champions. Dia nggak replace, akhirnya nggak lolos Liga Champions. Nah, ini adalah masalah-masalah yang bisa terjadi nanti di bulan Januari, dan harusnya United harus bisa 2-3 langkah. Contohnya itu Erling Haaland. Erling Haaland itu di-secure bulan Oktober. Bukan bulan Maret, April udah deket-deket ke ini. Cuman Ciki Bagirisan cuman ngomong sama Pep Guardiola, we've got Erling Haaland. Oke. Udah jawabannya gitu doang. Kurang. Ada bapaknya soalnya. Iya, maksud gua punya orang dalam. Kalau nggak ada bapaknya beda cerita nih. Maksud gua gini loh, Ji. Dan itu kan terjadi nggak cuma di Erling Haaland doang, Ji. Rata-rata transfer bisnisnya
City itu atau dalam hal ini Liverpool lah gitu. Dia udah ngelihat 2-3 pemain ke depan untuk posisi-posisi tertentu yang krusial gitu. Ini yang menurut gua harus dilakukan oleh Manchester United. Bahkan arguably ketika kemarin United mendatangkan Anthony, Casemiro, itu kan setelah di push-nya itu setelah banyak banget rentetan hasil negatif sehingga menjadi tekanan bagi manajemen untuk bikin marquee signing atau statement signing gitu loh, Ji. Itu kalau misalnya lo jangan di dragging lah, kalau bisa mah sebelum pramusim mulai lu udah pelatih itu udah harus punya pemain yang dia butuhin. Berbulan-bulan ngincer De Jong, yang dapat main-main ngebut De Jong sama sekali. Tapi Nesa dulu kita bridging ya. Yang pasti nih penyumbang kerugian terbesar MU menurut gue ya Ole. Makanya gue sekarang percaya sama Coach Justin. Awas loh. Nanti ada pendukung Ole pada datang semua, gimana? Iya kan? Berarti buat pesangon, Man United tuh udah ngabisin 44,7 juta pound sterling. Mourinho 20 juta. Mourinho 8. Mourinho 20 juta, Mas. 20. Van Hal 8. Mourinho 14. Mourinho 20, Mas. 20. Ya lanjut terus apa lagi ya? Mahal banget ya. Rangnick sama Ole 24. Ya, kan berdua. Iya. Rangnick yang mahal cuma 6 bulan. Ole mah ya karena udah kerja keras. Ole kan karena baru diperpanjang. Iya, baru perpanjang. Makanya besar kompensasinya. Betul. Udah nggak diperpanjang kemarin ya maling. Udah nggak bisa ngasih apa-apa, pesangonnya gede gimana Jebretim? Setuju nggak Jebretim? Harapan gue sih segera Juventus memberikan pesangon Allegri. Terus diganti nama Ole. Oke. Nah, kita lanjut ngomongin soal transfer De Jong. Tadi gue sempat singgung soal gimana De Jong akhirnya ngasih statement. Emang dia sebenarnya nggak pernah ada keinginan untuk keluar gitu kan. Berarti emang kemarin dia emang dipush untuk keluar walaupun akhirnya dia keke gitu. Dan sekarang dari sisi gajinya berarti semua udah aman nih untuk De Jong dan kawan-kawan. Mas Arya dulu lah. Dan dari sisi gaji kemudian potensi kedepannya bakal ada masalah lagi nggak dengan ininya De Jong? Ya 16-nya itu kan belum kan. Yang utang kemarin kan. Lagi nego. Lagi nego. Nah ya maksudnya untuk kedepannya dia akan nego lagi nggak nih untuk diturunin gajinya atau emang? Cuman kan memang waktu dia sign kontrak itu dibilang itu akan dibayarkan pada akhir musim, which is akhir musim kemarin. Ya. Apakah nanti akan diperpanjang akhir musim ini? Apakah akhir musim nanti pokoknya dia entitled untuk mendapat 16 juta itu. Kapan akan dibayarkan sama Barcelona? Memang belum ditentuin di situ. Cuman ya kalau dari awal Barcelona memang yang pengen ngebuang dia karena masalah gaji itu, karena masalah mereka butuh duit gitu. Cuman kalau end up-nya memang dia nggak mau pindah dan betul-betul dia mengatakan bahwa gue nggak mau pindah, gue mau tetap di sini. Cuman gue pengen hak gue tuh dipenuhi. Cuman kan itu belum dipenuhi. Cuman untuk bermain dia tetap ingin main di Barcelona gitu. Dia ingin tetap menjadi bagian dari Barcelona. Dia ingin tetap bisa kontribut buat Barcelona. Dan walaupun di awal musim nggak dipakai sama Xavi, cuman kan karena emang awalnya nggak diproyeksiin untuk main kan si De Jong ini. Cuman karena end up-nya ada di situ, sekarang mulai dimainkan, mulai posisinya di mana nih yang cocok? Apakah betul-betul untuk menggantikan Busquets? Apakah untuk maju nanti yang main di situ Kessie yang sebagai gelandang petarungnya? Ya itu kan masih dicari kan. 3 di tengah itu siapa nanti yang akan menjadi pengganti ketika Busquets benar-benar di musim depan cabut. Nah, impact-nya adalah katanya gaji para pemain senior termasuk si Pique, Busquets, bahkan musim depan katanya bakal dilepas nih. Berarti mau nggak mau ya bakal ada eksodus gede-gedean dari para pemain senior yang gajinya gede-gede gitu kan. Kemarin ada potong gaji. Ya, Pique udah mulai protes juga kan, katanya nggak dimainin. Ya ini kan sebenarnya udah ada statement ya bahwasanya kayak Busquets gitu kan akan musim terakhirnya di Barcelona gitu. Kemudian juga Gerard Pique yang memang bahkan sebenarnya kalau di-compare sama De Jong, utang Barcelona ke Gerard Pique itu lebih gede. Oh iya karena 36 juta euro something. Yang belum dibayarin. Kalau dia sempat turunin gajinya juga kan. Dia juga sempat diturunin gaji dan memang outstanding ke dia tuh lumayan banyak. Karena kan si Pique ini kalau kita bilang kalau anak komplek tuh banyak proyek. Iya, calon jadi presiden. Dia banyak proyek. Ada aja proyeknya sama Barcelona. Bikin inilah, bikin itulah gitu. Dan dia yang ini kan dia punya company media di Spanyol. Dia yang ngejualin CEO-nya Shakira bukan? Iya. Ya itulah maksud gue. KOL. Terus ada Jordi Alba juga kan yang katanya emang mau dilepas dan ini yang menurut gue jadi transisi kan di Barcelona. Makanya dia bergamble begitu berani kekeh ngedatengin Jules Koundé. Gitu kan. Karena ini emang harus di-accelerate Ji, regenerasinya. Karena Pique udah terlepas dari dia masih pemain yang sangat berpengalaman, tapi memang harus segera digantikan karena faktor ekonomi dan faktor performance. Nah,
Busquets yang menjadi memang opportunity sekarang buat De Jong. Karena sekarang selama ini Argo beli 3 musim terakhir dia nggak main di posisi itu kan karena ada Busquets. Vicente Del Bosque aja bilang, lo nonton pertandingan lo nggak lihat Busquets, tapi lo nonton Busquets lo lihat the whole game. Iya, Dia iya. bilang gitu. Itu Banyak quote-nya lah, dia. quote tentang Busquets banyak lah. Iya. Nah, Ada juga dari Coach Justin ya. Ada juga Itu quote. nggak valid, kalau main Busquets nggak valid. Ya walaupun sekarang mungkin udah emang secara usia emang udah nggak Busquets Nah, dulu lagi kan sebenarnya. itu maksudnya dengan kepastian kepergiannya Busquets akhir musim ini kan menjadi opportunity untuk De Jong cement his place sebagai starting 11 di posisi yang harusnya memang cocok buat dia, yaitu deep lying playmaker, gelandang De Jong. jangkarnya gitu kan. Nah sekarang ketika itu opportunity terbuka dan di mana emang Frankie De Jong ini dari dulu emang nggak pengen pindah kan, emang dia emang pengen ke Barcelona, emang cinta sama klubnya. Ya. Nah ini harusnya dia bisa lebih bersinar karena dia akan mendapatkan posisi yang dia idamkan, di mana dia bermain jauh lebih baik di posisi ini, gitu Ji. Bukan sebagai box to box. Ya, Cuman 3 tahun dia di Barcelona. Masih ada. Kesempatan dia untuk gantiin Busquets di beberapa pertandingan kan berapa kali dicoba. Ya. Berapa kali pelatih nyoba dia di posisi itu. Betul, Nggak betul. pernah bisa digantiin Busquets. Ya, maksudnya Benar-benar. apple to apple ya. Ya. Untuk memainkan posisi Busquets dengan 2 pemain siapapun lah. Yang ada di kiri kanannya itu dia nggak pernah bisa. Makanya kenapa semua pelatih ujung-ujungnya balik lagi ke Busquets. Karena memang untuk run Barcelona itu midfieldnya untuk jadi penyambung dari belakang sampai depan, semuanya itu memang tersentral pada Busquets gitu. Belum ada bisa Atau mungkin pemain sistemnya yang harus dengan- dibangun Ini gua sedikit berbeda kasih dengan quote dari Neketia ya. Iya, Neketia. Penting Ini adalah banget. kutip. Ini relate sama kondisinya De Jong. Iya, dia, Pak. dia udah bisa bikin quote. Udah bisa Neketia di all or nothing-nya Arsenal. Oh. Jadi Neketia ngomong gini, ya gimana dia mau nyetak gol kalau dia nggak pernah dikasih series of starting 11 ya. lebih dari 5 kali. Nah, iya. Di posisi sebagai yang deep line playmaker ya. sebagai striker utama itu ya, ini korelasi yang sama applicable Dengan De buat Jong ya De Jong. berarti. Nggak pernah nggak lo lihat dia ada di posisi itu Iya, 5-8 pertandingan beruntun. Tapi you cannot afford to lose the system kalau lo main 5 kali dengan Karena lo ada dewa Mas Aryo di belakangnya. Busquets kan arguably di timnas Spanyol. Kalau Iya, nggak ada dia ya nggak mungkin juara berapa kali kan. Iya, Itu bagian dari makanya sistem. justru itu. Artinya chance dia untuk ketika membuktikan dipasang di situ dia nggak perform ya, itulah kesempatan Iya, dia langsung. sebenarnya kan. Makanya ketika Busquets udah nggak ada, itu kan namanya bayang-bayangnya kan udah nggak Iya. ada tuh Ji. Harusnya dia bisa membuktikan gitu, karena udah nggak ada tekanan itu. Sama lah kayak Matthijs de Ligt, Iya. belakangnya Chiellini, Bonucci, itu kan profesor bertahan semua. Apakah dia langsung perform? Enggak Ji. Nggak biasa aja. Sama aja berantakan. Bahkan sampai terakhir gitu. juga biasa-biasa aja, nggak bagus banget my kan. point, karena ada dewa di belakangnya. Gitu loh Ji. Itu Ada Chesney maksud lo? Ada. Ya kan di belakang ada Chesney. ngadi-ngadi. Sekarang malah Itu Perry. bikin dia berantakan. Iya, kiper gue begini gimana gue mau jago. Pemain yang nomor 2 dengan skor tertinggi rata-rata FIFA 23 itu Chesney 86 loh overallnya. Ada orang Cuma dalam kurang itu. dari Magnan doang. Ada orang dalam itu mah. Aduh nggak ngerti nih Panji nih. Oke Nes, lanjut Nes. Oke, kalau De Jong, Pak Anji nih, nggak ada konklusi, nggak ada apa. Lagi jadi anak ingusan hari ini dia, Parah banyak nih. ingusnya Panji, flu ya. Kalau De Jong di timnas Belanda udah aman ya tempatnya, beda sama di Barca, dia masih agak-agak bingung. Sama kayak si pintu selatan. Aduh, Tapi kita Southgate bahas ya. Southgate setelah yang satu ini. Adit Bulu Tangkis Indonesia Fun Turnamen 2022. Kita lihat apakah akan berhasil. Masih bisa dikembalikan. Di bos Mas. Sikat di bos. Menyangkut ini. 35. Neng Mawar memprovokasi. Kita lihat Neng Mawar begitu anggun dengan sangat seru sepertinya pemirsa, dan juga Bretim Andre langsung saja Berikan lebih ke lokasi yang kosong. itu dia, kita lihat bagaimana kan ulang, kita lihat Backhand 360. Hai. Red yang cukup panjang. Bagaimana bola bola ke tempat yang kosong, tidak ada pemain di sana. Tempat yang cukup baik untuk gol. Melihat kekosongan. Iya. Oh, wow.
Bagaimana trick shot dilakukan oleh Adri? Akhirnya. Lagi. Sampai berjumpa lagi di PB Inavan Open Turnamen berikutnya. Thank you. Itu dia PB Inavan Turnamen 2022 yang dimeriahkan oleh banyak sekali legend-legend bulu tangkis ya. Jadi keseruannya bisa kalian saksikan hanya di Jebret Media TV. Oke, kita lanjut lagi di mana ada pintu selatan alias Southgate yang akan mengkombinasikan pemain-pemain yang dipanggil, walaupun ini juga menjadi pro dan kontra terkait pemain-pemain yang dipanggil. Ada beberapa pemain yang harusnya kayaknya nggak layak dipanggil, ada yang juga kayaknya layak dipanggil tapi nggak dipanggil sama Southgate, dan sekarang akan menghadapi tim yang nggak main di Piala Dunia ya? Nggak enak ya ngomongnya. Ada Italia sang juara Piala Eropa. Ya ini kalau melihat dari gimana dia di Nations League ini, kipernya yang biasanya selalu menjadi andalan, dan kemarin bahkan di awal-awal musim tampil cukup baik ya, walaupun Evertonnya nggak menang-menang ya. Pickford akhirnya cedera, dan sekarang ini saatnya buat Ramsdale dan Pope menunjukkan untuk Southgate mereka layak bersaing sama Pickford. Kalau dari dua pemain ini, siapa menurut lo yang akan masih menjadi kandidat utama? Apakah Ramsdale karena Arsenalnya lagi di pucuk, atau Pope punya kesempatan, Nif? Kalau gue sih leading towards Ramsdale ya, gitu. Oke. Karena Ramsdale punya konsistensi, dia punya komunikasi yang baik. Buat jadi kiper yang baik itu kan komunikasi dibutuhkan ya, buat dia mengatur organisasi lini belakang. Iya, kayak Ramsdale agak bacot ya kalau dilihat di lapangan ya. Iya, dia Beda memang sama- bacot gitu. Dan dia berani gitu nyuruh untuk nyusun dinding ketika free kick atau Ini Maguire berani ya? iya, Ya, takut harus dia. berani gitu. Takut dia sama gue. Nah, terus dia juga bukan karakter yang sensasional gitu. Dia menurut gua emang profesional yang dalam tanda kutip mirip-mirip sama si Chesney? James Milner. Oh, gue pikir ngomongin Chesney lagi. James Milner itu kan banyak orang yang ngomong kenapa sih dia masih main sampai sekarang gitu kan? Karena tuh sisi profesionalitasnya tuh luar biasa gitu. Yang dia adalah orang yang pertama masuk ke sesi training, kemudian dia juga akan melakukan extra effort untuk training menjadi contoh. Nah, itu yang gue lihat ada di sosoknya si Ramsdale. Sementara Pickford ini kan kadang angin-anginan, kadang Pickford. Oh iya. Iya dong, Iya, Pickford yang lagi cedera kan, Iya. Everton. Kan dia angin-anginan kan. Kalau kan dia sebelumnya kan starting 11 kan, dia selalu jadi pilihan pertama. Tapi di Everton Pilihannya kan tadi Ramsdale atau Pope ya? iya, nggak maksud gue untuk menggantikan si Pickford kan Mas, Iya. gitu. Untuk menjadi ini. Nah, sementara kalau kita lihat saingannya si Pickford ini kan masih angin-anginan. Despite kalau nanti dia kembali untuk menjadi yang utama lah, kiper utama, gue masih ngelihat opsinya Ramsdale itu jauh lebih opsi yang aman dari sisi kacamata pelatih ketimbang Nick Pope gitu. Kalau Mas Aryo, sebelum ke Pickfordnya dulu, dari Gua Pope lebih sama ke Pope Ramsdale. sih. Karena? Pope paus kan dia mungkin. Aduh, agak bahaya ya, bercandanya agak takut saya. Enggak. Kalau kita lihat atribut ada 25 aspek ya dari kiper gitu, dari Disebutin satu nggak nih? Jangan ya. Bisa memang kita. dari save, percentage segala macamnya tuh dari 25 Pickford, Ramsdale sama Pope. 15 itu dikomparasi. dimiliki oleh Pope. Oke. Dia megang atau memimpin dari 15 aspek dibanding dua ini. Dibanding walaupun Pickford ya yang menjadi nomor 1, tapi kalau kita bandingkan di musim kemarin di Premier League paling tinggi Pope. Lalu di musim ini dua-duanya Ramsdale sama Pope sama-sama 3 kali clean sheet. Ya. Yang 4 cuman si Ederson. Artinya kan dua-duanya kiprahnya bagus gitu. Ya. Dan si Pope ada juga save of the season juga di musim ini. Artinya kemampuan dia untuk menjadi kiper yang bagus, walaupun klub-klubnya kan nggak pernah klub yang bagus ya. Iya. Burnley main kayak gitu, lalu Newcastle. Newcastle sekarang kayak gitu. Tapi dia bisa menjadi outstanding di antara pemain-pemain yang lain gitu. Dan gue rasa untuk dan jam terbang di timnasnya pun lebih tinggi Pope 8 kali main, sementara si Ramsdale 3 kali. Kalau Ya. gue harus milih antara Pope dan Ramsdale, gue lebih memilih Pope dari sisi berapa kali gue main dia di Premier League bersama Burnley, luar biasa memang dari sisi permainannya ya. Dan ya itu dia dan juga Inggris lebih suka membawa bola dari bawah, lebih membutuhkan kiper yang model seperti Nah, tapi kan biasanya kalau kiper timnas itu berasal dari kiper yang memang timnya biasa tim besar, kemudian kompetisinya bermain di kompetisi Eropa juga. Nah, ini kan Pickford dan juga Pope itu jarang melakukan hal itu. Sementara Ramsdale punya kesempatan itu bersama Arsenal. Artinya secara chance Ramsdale akan lebih punya bagus dari Pickford dong. Ya Liverpool kan pada waktu dipegang James kan Ya juga. karena kan waktu itu nggak ada kiper sama sekali ya, di tim besar kan nggak ada Inggris kan. Pasca David Seaman gitu. Oh, Joe Hart doang itu. Sebelum Joe Hart berarti ya. Ya mungkin nanti kalau ujungnya tetap si Pickford, ya gue gue memaklumi itu karena kan memang kiper itu
pelatih tuh betul-betul mempercayai seorang kiper. Kita lihat De Gea masih dipakai terus walaupun udah turun. Dan sekarang kan isunya katanya De Gea emang nggak cocok sama game Ten Hag ya. Neuer pun seperti itu, bahkan dipaksain kan Dipaksain kemarin kemarin. 2018 dia udah lama cedera tetap aja dimainin. Artinya kan kepercayaan terhadap kiper itu beda banget. Contoh di Inggris ya gue contohin David James gitu. Kenapa ini orang dipakai mulu gitu padahal nggak bagus-bagus juga. Cuman wawancara Glenn Hoddle, wawancara Sven-Goran Eriksson, ini kiper kalau habis kebobolan tambeng aja gitu, maksudnya nggak sama drop sekali ya. nggak drop nggak sekali. Nah kiper-kiper seperti itu kan yang dibutuhkan oleh pelatih di bagi timnas. Nah makanya kiper seperti David James itu kenapa bisa dipakai terus. Nah ini kenapa Pickford pun seperti itu gitu, walaupun having a bad day, walaupun habis kebobolan, tapi dia tetap bisa habis itu melakukan save yang luar biasa, habis itu bisa komen teman-temannya dengan luar biasa. Makanya kenapa kalau nanti tetap yang dipakai si Pickford, gue juga ngelihatnya itu sebagai hal yang sangat wajar. Gue jawab dulu Ji ya soal ngomongin tentang statistik gitu ya, Nick Pope gitu ya. Ya kalau Szczęsny main di Burnley juga statistik save-nya paling gede Ji. Orang diserang mulu gitu kan, pasti dia punya probability buat save lebih gede gitu. Nah kan kita ngomongin tentang overall makro nih, kira-kira siapa yang lebih bisa dijadikan sebagai starting 11 menggantikan Pickford gitu kan. Statistiknya termasuk clean sheet juga, clean sheet-nya tinggi juga. Iya, sama. Kalau Kan si dia Ramsdale save- di save Burnley tapi juga kan nggak kebobolan juga. iya sama aja Mas Aryo. Itu kan tergantung berapa banyak kayak gimana tim lo bermain kan, Iya. gitu. Seberapa banyak lo diserang dalam pertandingan, apakah lo masuk dari tim yang lebih banyak megang bola atau enggak? Kan ada variabel kayak gitu. Nah, Iya. Buffon atau Ederson lah, let's Iya, say. iya. Ya kalau kalian lihat Ederson bikin save Dikit. di satu pertandingan Makanya berapa? selalu kan kiper dengan save terbanyak kiper-kiper dari kayak model Fabianski dulu kan, gitu. ya kan. Makanya itu arguably nggak bisa ngasih tahu lo kalau misalnya Nick Pope lebih bagus dari Ramsdale gitu. Iya. Harus Itu kita lihat lebih khusus dari di save-nya doang sih mungkin. kalau iya, itu maksud gua percentage harus save. kita lihat dari Cuman kalau kan tadi bigger gua bilang, ini perspektif gitu. di Si Ramsdale ini clean kan sheet-nya udah tetap biasa tinggian dia. di Arsenal kan udah bisa ngadepin tekanan. Dia udah sering loh 3-4 kali pertandingan beruntun kalah, tapi dia bisa secara mental balik lagi. Kalah berturut-turut tuh dari tim ya yang nggak penting lah Ji gitu, tim-tim yang nggak jelas, kalah dari Everton gitu kan, kalah dari Newcastle. Kalau dari MU, nggak jelas kan MU kan, bener. Itu. Nah, tapi kan gimana lo bisa balik lagi, recover lagi. Kalau Burnley mah kalah tiap minggu juga nggak apa-apa, Ji, gitu. Yeah. Tapi kan kita ngomongin soal mental, gitu. Itu yang menurut gua buat pengganti jangka panjang. Ya kita kan nggak mau dapetin, ya kalau level Inggris ya masa iya nggak selevel De Gea, nggak selevel Buffon. Tapi kan nyatanya emang nggak ada yang selevel itu kan, Iya, nggak ada yang main maksud Liga gua, Champions juga kan. Dari pilihan itu tiga itu maksud gue gitu loh Ji, gitu loh. Kalau skill save ya bukan, maksudnya yang Mas Haryo bilang itu benar, tapi Iya, iya. bukan gapnya yang kayak jauh banget Nick Pope sama Ramsdale gitu loh Ji. Iya, iya. Memang nggak jauh, nggak jauh. kayak Tapi kan gua bilang dia unggul nggak aja kayak dari mereka. nggak kayak Buffon sama Peruzzi gitu loh. Gitu loh. Ya. Ya lo Peruzzi sama Szczęsny nggak sama, udah ngadi-ngadi. Lah, buat gua Peruzzi sama Szczęsny sama aja kayak Nick Pope sama Ramsdale. Dari mana? Nggak jauh beda. Ngadi-ngadi baru nih. Nggak, tapi kalau ngomongin soal penampilan, kadang penampilan di tim, di klub sama di timnas kan nggak bisa jadi satu kan. Kita lihat bagaimana pelatih-pelatih tetap memanggil pemain yang bahkan let's say kayak Maguire gitu yang di MU dan ancur-ancuran bakal nggak dipakai tetap dipanggil. Dan kita tahu Pickford kemarin di Piala Eropa kemarin juga fine-fine aja gitu, nggak ada blunder-blunder yang bahkan bagus gitu kan. Artinya ya so far ketika dia masuk jadi timnas Inggris ya meyakinkan ya mas jadi kiper utama. Di luar terlepas ada saingan-saingan yang sekarang ini Ramsdale sama Pope. Kalau lo suruh milih dengan adanya Ramsdale, Pope dan juga Pickford, tetap milih Pickford atau milih coba ini chance baru dengan adanya Ramsdale? Enggak. Atau Kalau untuk 55 hari lagi baru Ya. turnamen dimulai jatuh ke Pickford ya. Ya, ya, Maksudnya oke. kalau cedera dia kan nggak terlalu Nggak terlalu serius. parah. Kalau dia bisa bermain Tetap Pickford ya. bermain gue tetap Pickford ya, karena itu kiper itu pelatih itu pasti punya preferensi yang pasti ada yang spesial lah untuk seorang kiper. Dan kenapa Pickford dipakai terus walaupun ya kiper Inggris yang main di klub gede kan Nggak banyak. nggak Iya, gitu Ramsdale kan. doang. Iya, rata-rata kan dari luar semua, makanya walaupun dia main di klub yang biasa banget tapi dia bisa perform kok di timnas gitu. Jadi gue yakin banget kalau nanti Pickford yang main tetap ya? tetap Pickford. Kita geser ke depan, di mana Harry Kane sekarang punya pelapis baru, di mana dulu kan biasanya ada Dominic Calvert-Lewin sama siapa ya? Atau lagi kemarin sempat ada Bamford juga dicoba, dan sekarang Ivan Toney. Ini Ivan Toney dengan kemarin penampilannya di awal musim cukup bagus ya, termasuk yang ada hat-tricknya, walaupun kemarin lawan Arsenal nggak begitu berkutik. Seberapa chance Ivan Toney minimal dimainkan ketika Harry Kane buntu? Karena kan kita lihat di Piala Eropa kemarin bahkan hampir nggak ada striker yang dipakai gitu kan, kecuali enggak, yang dipakai kan winger-wingernya doang ketika di sebagai sub ya. Nggak ada striker nomor 9 yang dipakai. Apakah Ivan Toney punya peluang untuk main di Piala Dunia nanti, Mas Aryo?
kecuali ada cedera sama Dengan Harry Kane, Kane. baru Atau tetap dia akan memprioritaskan Rashford jadi striker atau misalkan Sterling jadi striker, punya chance nggak? jadi. Karena Piala Dunia ini bisa jadi momentum terakhir bagi Southgate ya. Maksudnya dengan Iya ya, sekarang pressure-nya dengan armada yang dia punya ini, yang dia bawa ke semifinal, yang dia bawa ke kegagalan final, saat ini udah. ini udah betul-betul perjudian terakhir dia lah ya. Ya. Walaupun masih ada 2 tahun lagi setelah Piala Dunia ini kontrak dia gitu. Ya. Cuman apapun hasilnya di Piala Dunia ini, gue rasa ya Southgate, this is the end of Southgate menurut gue ya. Maksudnya dia bisa push untuk menjadi juara atau dia udah emang nggak bisa lagi untuk bisa maksimalin tim ini. Jadi memang ini perjudian terakhir dia. Kepercayaan dia terhadap pemain-pemainnya pasti yang kemarin-kemarin lagi Harry Kane tetap menjadi striker utama dia. Gue nggak melihat ada pengganti. Bahkan Jamie Vardy di penampilan terbaik dia di Premier League pun cuma sekali dimainin di turnamen gitu kan. Ketika betul-betul butuh gol, nambah striker baru dimasukin Vardy gitu. Jadi gue nggak ngelihat itu bakal terjadi ketika Kane masih fine-fine aja, sementara mereka bermain dengan formasi 2 striker. Kalau dia coba untuk formasi 2 striker, bisa jadi dimainin gitu. Cuman kalau untuk tetap formasi dia, pergantian akan terjadi hanya pada 2 winger. Gimana, Ivan Toney untuk jangankan hanya menjadi pelapis atau minimal ada bisa menit bermain di Piala Dunia, tembus ke skuad Piala Dunia aja menurut lo akan mungkin kan nggak untuk Ivan Toney atau cuma di euforia di awal musim doang nih sekarang? Kalau tembus buat skuad Piala Dunia ada kemungkinan, karena kan pelapis Kane nggak banyak gitu. Tapi buat main sih gue ragu banget sih. Untuk terutama buat main di Piala Dunia ya. Karena kan di bawah doang wildcard. iya di bawah doang kayak wildcard gitu. Wildcard 17 Apa tahun, Calvert-Lewin 18 tahun. kemarin kan? Iya. Karena ada sempat ribut juga kan akhirnya katanya Iya. isunya. Nah ini yang agak susah karena kan memang si Southgate ini dia udah pakem banget sama timnya. Bahkan kayak dia tuh berani banget mainin pemain-pemain yang sebenarnya di klubnya tuh nggak terlalu perform gitu. Contohnya kayak Trippier lah gitu kan di Atletico. Sempat nggak mainin tapi di timnas dia tetap dipercaya walaupun jadi bek kiri bahkan sempat ya. Exactly, maksud gua terlepas ada banyak banget opsi di sana yang tampil lebih spektakuler Di ketimbang mana? dia Di bek kiri. di bek kanan. Ya. Gitu maksud gua. Bek kiri nggak ada bek kiri. Ya ada Reece James yang spektakuler, ada Kyle TAA, Walker, TAA, gitu. Ya ada TAA gitu, dan dia tetap dipercaya. Jadi, Bisa ke ya menjadi Enggak itu bercanda, gue juga nggak ngelakuin bagus. menjadi apa squad player gitu. Itu yang beda dari pengambilan keputusannya si Southgate, dan menurut gua terlalu berani untuk misalnya dia buntu gitu Ji dengan skema A gitu, dengan skema yang 3-5-2-nya atau 3-4-3-nya lah gitu kan. Buntu nih, nggak bikin gol. Yang menurut gue akan dirubah cara mainnya. Cara mainnya berganti formasi, bukan masukin satu lagi target man gitu, tapi justru bermain dengan mungkin dengan cara yang berbeda ya. Yang lo bilang tadi kayak Sterling, Rashford ya, jadi gitu false di nine sana gitu, mungkin ada Sterling yang jadi false nine atau mungkin Jared Bowen gitu bisa diberikan kesempatan gitu, karena kan performa Jared Bowen juga nggak jelek gitu kan. Jelek di awal musim, musim ini jelek, musim lalu bagus. Musim kemarin bagus. Gitu. Musim ini Sekarang jelek. kan emang West Ham-nya lagi nyungsep. Hancur semua West Ham sekarang kan. Itu maksud gua, mungkin Declan, ya. ini bisa jadi opsi. Cuman kalau buat main di Piala Dunia gue sih agak sanksi ya gitu. Nah sekarang kita pindah dari Inggris ke calon lawannya Italia nih, walaupun kayaknya dia udah nggak punya urgensi, tapi Mancini pasti juga ditunggu recovery-nya, membangun kembali tim setelah kemarin nggak tembus Piala Dunia. Ini pemain-pemain muda, skema seperti apa sih yang akan dimainkan? Katanya kan dia sekarang banyak pemain muda nih, akan menjadi tulang punggung ke depannya. Ini akan menjadi Italia yang lebih baik daripada sebelumnya, atau ya dengan skuad yang sekarang kualitasnya nggak banyak yang outstanding, itu akan menjadi tricky juga nih. Ini kan akhirnya kan katanya akan merubah formasi nih Ji. Iya, Kalau yang katanya. tadinya 4-3-3 sekarang akan diganti core-nya jadi 3-5-2 gitu kan. Di mana sekarang bergantung kepada Sandro Tonali gitu kan. Kemudian juga siapa namanya? Ada pemain-pemain baru yang dipanggil untuk pertama kalinya kayak bek kanannya Salernitana. Kemudian ada juga pemain yang memang orang nggak nyangka kayak Gnonto gitu kan. Ya, Gnonto yang muda dari banget. mana sebelumnya Sekarang di Leeds akhirnya, ya. dikasih kesempatan. Ini kan ngingetin gua sama Sebastian Giovinco. Dia ada. Lo postur sama, Iya, kayak iya, mainnya iya. mirip gitu loh. Nggak apa-apa dong masuk dikit gitu kan. Tapi Giovinco udah malang buana duluan tapi di Italia, ini Iya. Gnonto belum main di Italia. Ya, exactly. Tapi kan sekarang ya lumayan lah di Leeds gitu kan. Maksudnya Iya, ada iya. kesempatan gitu untuk justru mungkin melebihi karirnya seorang Giovinco. Nah, yang mesti kita lihat tuh Ini di nggak sini adalah meyakinkan banget sih tapi. iya, kan? yang harus kita lihat itu adalah regenerasi
generasinya Ji gitu kan. Skamaka apakah dia menurut gua ini kan salah satu up and coming striker yang ada di Sassuolo di Italia. Terus Iya. tiba-tiba dia memilih West West Ham. Menurut gua kan perjudian untuk ya dia bisa pindah ke Inter gitu Mas Aryo. Dia bisa pindah ke Milan Gitu gitu. Canio dia. Iya, maksud gua dia bisa memilih pilihan yang safe menurut gua. Iya. Tapi dia berani pindah ke West Ham di mana ya beberapa pemain Italia pindah ke luar negeri itu nggak sukses gitu. Ciro Immobile lah contohnya ke Dortmund, ke Spanyol kan akhirnya Mana-mana. nggak bersinar Cuman di ujung-ujungnya Lazio lagi. di Lazio gitu. Nah ini menurut gue cukup berani karena dia ada di momen penting karirnya. Dia salah satu striker yang up and coming yang paling bahkan dia di scout sama tim-tim gede semuanya. Inter mau dia, Juve mau dia milih West Ham gitu. Nah menurut gue momennya nggak tepat untuk dia bisa ambil opportunity itu, dia gambling ke luar negeri, ternyata sekarang timnya jeblok, dia nggak bikin gol, ini bisa jeopardize opportunity dia di timnas Italia. Terlepas sih Italia itu nggak berkompetisi di Piala Dunia gitu kan, cuman balik lagi. Nations League. Ya, Ya, Nations League ajang dia kompetisi. walaupun juga nggak bagus juga mainnya. Persahabatan yang ditasbihkan sebagai kompetisi, maksud gua. Iya. Ini lini depannya nih Mas, kita baca nggak ada ya quote di sini. Mungkin di Matteo Cancelleri, Lazio, Gnonto, Leeds, Vincenzo Grifo, Freiburg, Immobile, oke lah. Terus Raspadori, Scamacca, Zerbin, Napoli, Politano. Lihat striker-strikernya. Raspadori mah bagus. Raspadori. Iya, iya, tapi Lagi maksud bagus, gua lagi bagus. belum konsisten sebagai pemain reguler yang memang layak ada tampil di timnas lah menurut gua. Di Napoli udah konsisten kok Pak, lumayan lah. Mana? Kan masih ganti-gantian Napoli Iya, kan. Ada masih ada Tapi lagi bagus dia. masih ada Lagi kompetisi bagus. apa? Varoccelia, terus ada Lozano. Iya, Maksudnya maksud belum gua, dia make difference lah Iya, seenggaknya. oke. Ketika dimainkan dia nggak main jelek gitu Ji. Iya, Walaupun dia nggak week in week out jadi starter. Nah, itu tapi maksud gua. Raspadori ini itu levelnya sama kayak Scamacca. Gua nonton Raspadori. nggak gol-golnya di Premier League kan Scamacca. Bukan, kalau itu kan masalah adaptasi maksud gua. Kalau di Itali di Sassuolo Scamacca sama Raspadori itu namanya pemain bagus, muda ya. up and coming Iya, kalau iya. lu nurture itu bisa jadi kayak Sama Sandro Fratesi Tonali. dulu, ya, ya. Sandro Tonali itu kalau lo lihat kan dia juga sempat diincar Juventus tapi akhirnya milih Milan. Nah, Sandro Tonali dari Brescia, siapa yang berani gambling pada saat itu untuk langsung ya Tapi udah udah bagus. Tapi emang udah bagus. Di next Pirlo bahkan kan Iya, katanya maksud dulu gua kan. gitu loh Ji. Di musim perdananya dia di Milan, emang dia langsung starter? Emang Enggak, dia langsung enggak. make difference? Enggak, Enggak, Ji. iya. Tapi kan emang dia nggak bisa main. Di situ kan ada Kessie sama Iya itu sama mas Ben Benacer. maksud gua, Dia nggak bisa tembus. maksud gua. Tapi dia memilih opsi yang logik mas. Oke, gua di Milan, adaptasi gua Ya. nggak terlalu Lebih bedanya. ke Gattuso sih waktu itu. Iya, gitu. Iya, iya, Dia iya. percaya sama Gattuso Itu waktu maksudnya itu. dia diberikan kesempatan main gitu walaupun setengah dari 38 pertandingan dia mainnya setengah tapi kan itu pelan-pelan dia diintroduce gitu loh Mas, diberikan kesempatan, dia bikin kesalahan ya udah Betul. apa ya namanya ya dia Iya. apalah dimaklumi gitu. Iya, iya, dimaklumi. Nah, tapi begitu masuk musim kedua, gila Sandro Tonali sekarang mainnya Bagus, bagus banget. Gaya mainnya cocok sama Gua Zidane. aja sebagai orang yang nggak suka Milan, gue lihat Sandro Tonali Emang ada masih rough kan, pemain-pemain waktu dia yang ih datang gila ini kok gua bisa nggak ada di tim gua tim pemain kayak begini gitu. Nah Scamacca Tumben sama lu muji Raspadori arguably itu bisa begitu Ji, bisa ada di level itu menurut Bisa, ya emang iya karena kan dulu kan dua-duanya disebut wonderkid kan, walaupun Ya. pada akhirnya kita nggak tahu dia bisa bermain reguler apa enggak ke depannya. Tapi kalau melihat dari sekarang, tadi yang gue bilang bahkan ada nama Gnonto, terus ada si Pobeganya Milan yang bahkan masih bau kencur lah, ibaratnya masih hijau banget, walaupun the next big thing gitu. Cuman kan ini berarti artinya benar-benar squad yang dicoba-coba banget sama Mancini, benar-benar squad eksperimen dong mas, karena memang dia nggak ada. Maksudnya kan, ini generasi tim pemain-pemain Italia yang bisa menembus tim di klub dia, menyingkirkan pemain-pemain asing kan, Ya. pemain-pemain seperti Barella, Sensi kan awalnya juga begitu kan, Ya. dipercaya Locatelli, dipercaya mereka bisa buktiin itu, akhirnya di timnas pun ketika diberi kepercayaan berkali-kali, akhirnya kan kalau kita bisa lihat materi ketika mereka menang Euro kan juga banyak pemain mudanya juga kan, Ya. artinya kan apa yang dicoba untuk diberikan Mancini itu sudah membuahkan hasil menurut gua gitu. Dan- Oke. Dapat- oh, udah, Mas. Gue denger Abrar tadi. Oh, Oh, kaget. Gua kira Juga udah. kaget. Iya, jadi kesempatan, apalagi mereka udah nggak main di Piala Dunia, di Nations League juga. Kalau mereka pun turun ke Liga B juga nggak masalah juga, karena kan emang pertandingan kuota ke Piala Dunia kan timnya makin banyak, Ya. lalu di Euro juga sudah makin banyak. Nggak mungkin kalau mereka nggak lolos dari kualifikasi gitu Piala Dunia berikut 32 tim, Ya. masa sih nggak ya lolos? keterlaluan lah ya kan. Keterlaluan kalau nggak lolos Ya, juga. sekarang aja kalau keterlaluan sebenarnya. Makanya mereka kan mencoba pemain-pemain seperti ini. Jadi gue rasa
pemain-pemain muda tadi, Raspadori salah satunya. Kalau nanti menjadi starter pun, gue sangat memaklumi juga kalau dia langsung dipercaya. Yang gua agak worry itu lini bertahan. Ini kan sebenarnya musim terakhirnya Bonucci lah ya. Timnya dia kan Bastoni. Bastoni. Mas Akhirnya dipanggil lagi di Inter juga gitu. Bastoni overrated lah Aduh. menurut gua. Oh, enggak, gua nggak bisa jelek, bilang. jelek. Gua nggak bisa bilang. Bastoni gue bilang jelek. Enggak. Musim ini jelek, musim ini jelek. Overrated. Musim ini Musim iya, lalu iya. bagus lah. Overrated. Enggak gitu, overrated. maksudnya Emang dia dibeli dengan harga mahal? Enggak. Enggak, kita ngomongin tentang valuasi ya. Kita ngomongin valuasi. Di musim panas ini yang nawar tuh kan ada Spurs sama katanya Man United. Ya kan Spursnya bego emang. Ya, lo nggak bisa gitu. Dia ditawar dengan mahar yang 50-60 signifikan loh, kan. gitu maksud gua. Ya Ben White aja 50 juta. Ya. Beda lah kita ngomongin Bastoni. Kalau itu kan ada pajak Inggris Iya, ya, iya, iya. beda dong. Walaupun dia Inter lo harus akuin lah. Dia nggak Musim tahu- ini jelek, musim ini jelek. Iya, Enggak, lu lihat lah Maksudnya awal berapa- musim ini ya berapa kali hancur-hancuran kebobolan mainnya. Inter Ya. itu murni dari Bastoni. Iya, iya, iya. Berapa Musim kali ini. dia out of position, berapa kali dia harus cover dia nggak bisa nutup, Iya, iya, iya. dia harus lompat. Tapi nggak banyak back Italia yang punya gaya main build up serangan dari bawah kayak dia kan sebenarnya. Enggak juga. Loh, let's say coba dari belakang. Sekarang hampir nggak ada kan yang lo bilang dari RCL ini. Ada Gatti sekarang. Ya. Anda nggak lihat Gatti Gatti. main, nontonnya Inter doang. Gatti seberapa bagus main berapa musim ya gue Iya, tanya. Kan itu juga kan- belum main di level Eropa. Iya, tetap aja. Lu kan nanya ada jadi atau enggak berantem. ada. Lu Loh, bukan. Kan Bastoni udah main di level Eropa nih. Lo nggak bisa cuma ngambil lokal domestik doang. Lihat Iya, bagus apa enggaknya kan dong. lu tadi nanya ada Ada apa atau enggak? enggak. Potensinya kan. Potensinya Nah, kan ada. Maksudnya yang bagus Iya. gitu loh. Lu Gatti bagus, Lah, lu dari mana coba di main di timnas juga belum pernah. Fokus dari mana? Dia berantem, dia berantem. Nih ya, lu nggak pernah nonton Gatti main berarti. Gatti itu gaya mainnya tuh mirip sama Barzagli. Dari sisi postur, positioning, dan bertahan itu lebih bagus di dalam bola-bola mati. Itu lebih baik ketimbang Bastoni dalam pengamatan gua. Tapi build up oke, nggak apa-apa. Dan dia emang bisa main skema 3 back. Bastoni lebih pakem main skema 3 back di posisi kiri, benar. Tapi Gatti bisa main di 2 skema. Dia bisa main di 3-4-3-5-2, dia bisa main 4-4-2 Ya, gitu, oke. tergantung situasi Tergantung sebenarnya. Kalau temannya itu juga. Itali bakal main ke 4-4-2, gue nggak yakin Bastoni bisa aman gitu, Ji. Tergantung Setuju, Pak. siapa duetnya. Ya. Kalau duetnya Tapi kan sekarang duetnya aja bahkan masih bertanya ke depannya, masa depannya hampir nggak tahu siapa kan. Ji, sekarang tuh Lu lihat Acerbi main di Inter. Iya makanya di Makanya Inter. itu maksud Iya gua. maksud gua. Enggak, ya, Kan gue dua- bilang tadi, gue worry sama pertahanan Itali. Ini kan nggak pernah kejadian. dua Ji. posisi ini menurut gua rawan sih di backnya Lawan. kan. Sekarang tuh Acerbi, Bastoni, Bonucci kan Iya. musim terakhir Iya, gitu. jelek juga. Udah sekarang aja sampai dia tuh jarang main, udah dicadangin mulu. Iya ya kan, Gitu. isunya musim ini terakhir kan. Udah terakhir, dia ada di situ karena masalah dia pemain ya sisa yang dinosaurus yang Ya. yang paling ngerti DNA Juve sisa dia doang gitu. Kalau nggak juga nggak main. Oke, ada Toloi gimana Toloi? Rafael Toloi. Rafael Toloi ya. sebenarnya coba gitu-gitu Ini mah juga ya. nggak ngadi-ngadi udah tuh pemainnya lah. Tapi dengan squad yang sekarang dipanggil, otomatis kayaknya backnya tetap akan pakai 3 center back ya, nggak teh? Ya kalau lu lihat secara kualitas individu, ya kalau lu shifting ke 4-3-3 let's Ya. say gitu. Mana sih dari sekarang individu yang bisa Nggak ada. sanggup main 4 back, backnya Itali? Iya ya, Aman, nggak nggak ada, Ji. Mengerikan semua posisinya. Mengerikan lihat. semua gitu. Makanya mereka main 3 back biar apa? Biar secara pertahanan tuh lebih aman. Ya. Tengahnya lebih aman. Lebih aman gitu loh. Terutama lawan Inggris ya. Gua lebih condong memang 3 back. Gitu. Oke, itu dia kita lihat Itali, tapi masih panjang lah karena ujiannya cuma sekedar Nations League yang cuma ajang uji coba dikemas lebih menarik aja karena Piala Dunia nggak main dan masih panjang untuk membangun untuk Piala Eropa nanti. Oke, kita pindah kemana Nes? Ada apa Selain lagi? itu semalam ada Prancis yang Aduh. sekarang sepertinya udah memasuki era barunya Judul ya, lagi, banyak judul lagi. nama-nama baru kalau kita lihat, dan Pogba yang terkenal songong akhirnya kemarin menjawab semuanya dengan gol. Mbappe jadi Pogba cedera. Mbappe maksudnya. Mbappe. Ini banyak nama-nama baru. Mas Aryo ngelihatnya gimana? Apakah mereka layak? Karena kita tahu dipanggil karena memang juga kemarin banyak yang cedera ya Mas ya. Iya, ya kemarin kan yang diomongin di DPI terakhir Rabu ya? tuh, yang Rabu ya? Ya. Ngebahas Setengah pemain hampir cedera hampir semua ya. cedera. Cuman dengan komposisi yang ada, dengan pemain-pemain yang terus diberi kepercayaan, ya menurut gua udah masuk ke ini sih, udah si Deschamps kan tahu Lihat betul live ya. score Gua sampai lupa gua kemarin main siapa aja sih. Cuman selama ada Varane di tengah, di belakang, lalu ada cuma ini, depannya tetap Nah, itu ada tuh, Griezmann, Mas. Mbappe dan juga Giroud. Ya. Nah, itu gua rasa ya itu tetap kan yang penting poros ya. Walaupun kipernya yang harus main bukan Yoris,
Tapi paling nggak back, tengah sama depan adalah poros yang originalnya Prancis, yaitu kiri kanannya mau berubah, itu nggak akan. Sampai kapan nama Mbappe, Griezmann sama Giroud tetap dipercaya sebagai starting menurut lo emang karena mereka layak atau memang ya karena ini faktor skema pelatih kayaknya udah nyetel banget sama Griezmann Giroud? Kalau gue dari Giroud dulu deh ya. Giroud ini mungkin pemain yang udah langka nih Ji, kayak begini modelan mainnya. Dia adalah seorang target man yang bekerja keras untuk tim. Ya. Kalau kita lihat dengan skema yang dicoba terapkan oleh Deschamps, baik itu 3-5-2 maupun 4-2-3-1 atau 4-3-3, Giroud tuh gila. Influence-nya buat tim di mana dia berkorban, quote unquote. Mungkin dia nggak banyak cetak gol, tapi dia bekerja keras biar si Mbappe maupun Griezmann maupun Dembele itu bisa punya ruang yang lebih besar dan akhirnya mereka bisa cetak gol gitu. Piala Dunia 2018 lah contohnya. Exactly. Top scorer Kemudian kedua ya. kalau lo Harus lihat superstar ya. ketika misalnya buntu, ya dia nggak bisa penetrasi ke dalam area lawan, kan lo harus lempar bola lah ya, gitu, bola-bola atas. Dan Mantul-mantul lepas. Gini, pemain di Eropa 10 tahun terakhir yang sangat kuat di udara, konsisten tuh jarang banget. Giroud salah satunya. Fernando Llorente kedua yang rate bola-bola atas. Aerial duel ya. Exactly. Kemudian ada satu lagi di Bilbao, Aritz Aduriz atau Aduriz, ya, ya. itu juga jago banget bola-bola udaranya. Spesialisasi gitu. Barcelona lawannya Exactly. tuh ya. Nah, itu kan nggak banyak Ji opsinya gitu. Dan sekarang Prancis punya itu, makanya itu yang dipertahankan gitu. Ya. Nah, permasalahannya akan berbeda ketika nanti yang main Benzema. Nah. Benzema sama Mbappe akan ngejar ruang. Tapi kalau kita ngomongin tentang skema 3-5-2 dan 4-2-3-1, ya lo harus main ada satu target man. Oke. Karena lo akan bermain dengan sayap. Iya. Gitu. Nah, itulah perannya Giroud. Nah, kalau Griezmann ini arguably ini debatable banget. Iya. Gitu. Satu, kondisinya itu di Atletico nggak ideal karena ada klausa kalau dia main lebih dari berapa menit harus 30 bayar, menit ya? Barcelona harus bayar dan si Atletico harus bayar bayar ke Barcelona. karena mereka nggak mau bayar, akhirnya dia nggak main-main. Betul. Gitu. Padahal jadinya ini kita nggak tahu nih apakah memang dia udah habis atau memang karena dia di limit menit bermainnya gitu. Nah, sekarang kalau dilihat dari secara usia kan dia lagi matang-matangnya nih gitu. 31 Dan ya. makanya dia ditaruh sebagai penyerang lubang, playing in the pocket kalau Pep Guardiola bilang. Dan selama ini selalu deliver. Itu yang bedanya. Mungkin kenapa Griezmann masih dipertahankan, dia bermain di pocket itu jago, Ji. Nggak banyak pemain-pemain yang bisa menerjemahkan terminologi playing in the pocket dengan baik dan benar. Oke. Gitu. Nah, itu nggak ada opsinya di Prancis. Kalau lihat kecuali dia. dari kemarin Piala Eropa, what went wrong dengan Prancis, walau dengan squad bahkan kemarin kata ada dengan puzzle pelengkapnya Benzema, tapi mereka bahkan di comeback sama Swiss yang menurut gua harusnya nggak begitu. Apa yang salah dengan Prancis kemarin dan perlu diperbaiki sama Deschamps di Piala dunia mendatang? Karena kan kalau kata Coach Justin yang salah udah pelatihnya gitu, bukan pemain-pemainnya. Menurut lo apa yang salah? Ya salah pelatih bisa jadi karena skemanya nggak banyak perubahan gitu. Nah, lo kan bisa punya pelatih yang memang bisa radikal gitu Ji dalam melakukan perubahan. Misalnya kayak Conte, ketika dia pakemnya 3-5-2, tiba-tiba dia bisa main 4-3-3 di mana pemain yang sebenarnya nggak terlalu bintang kayak Emmanuel Giaccherini bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap skema yang mau dia terapkan. Itu yang pertama. Kemarin di Piala Dunia agak batu nih gue lihat. Mainnya tetap skemanya sama, kalau buntu nggak berubah, nggak ada opsi kedua. Yang kedua, itu adalah menurut gua materi pemainnya. Materi pemainnya itu di mana kalau kita lihat, ini kan dari sisi ego mirip-mirip nih sama nih. Ada banyak banget pemain bintang di sana. Contohnya kayak Pogba di ruang ganti, terus ada Mbappe, ada Griezmann. Ya, ini monster lah dalam artian secara personality. Kalau lu ada di situ, egonya sama-sama gede, nggak mau bermain buat tim ketika stagnan dan nggak mau membantu. Lu benar-benar tumpah darah gitu buat tim. Nggak semuanya kayak gitu. Nah, itu dibutuhkan pemain dengan karakter lain atau regenerasi atau orang yang niup-niup ininya lah lehernya. Ini gua main nih sekarang, nih gua main sekarang. Lu dicadangin gitu. Itu yang coba dilakukan kan sama si Deschamps sekarang dengan ada Tchouaméni, dengan adanya back-back baru gitu kan, back sayap. Nah, harusnya ini bisa diatasi dan ini kan sekarang mainnya juga udah berbeda gitu ya. Nah, mungkin karena pemainnya cedera, mungkin karena eksperimen ya, gue nggak tahu. Kalau lihat dari kombinasi senior junior, termasuk tadi kita berapa kali ngomongin soal Giroud, berarti kan gaya main Giroud sekarang ini karirnya masih akan panjang, Mas. Apalagi sekarang di Milan juga lagi gacor-gacor gitu kan? Iya, kalau maksudnya bukan day in day out dia main terus.
keperluan ketika bermain dia kan yang tadi seperti yang bilang, pemantul bola, Kepake sih ya kayak gini pembuka berarti ya, ruang seperti untuk itu opsi. dengan menit main yang nggak banyak tapi betul-betul bisa dipakai secara optimal, termasuk Griezmann tadi gitu. Ya. Walaupun di limit di bawah 30 menit mainnya, tapi ketika dia main di 30 menit itu dia bisa deliver apa yang dimauin oleh Simeone, apa yang dimauin oleh Atletico ya, walaupun masih fluktuatif ya cara mainnya. Cuman dari semua yang ditunjukkan oleh Griezmann maupun Giroud, gue sih melihat ini pemain masih 2 tahun pun gue rasa masih bisa gitu. Dengan skuad yang bisa dibilang nih skuadnya mewah gitu ya, bahkan bisa dibilang dengan skuad sekarang dia layak menjadi favorit juara. Tapi dengan penampilan kemarin di Piala Eropa ternyata anti klimaks, menurut lo dia menjadi kandidat untuk... Kalau gue kan lihat sekarang lini belakangnya lebih rapi ya. Maksudnya kan ketika lo di 2018 lo punya kuartet yang kuat banget, Lucas Fernandes di kiri, masih ada Umtiti, Varane di situ, Pavard baru nongol di situ. Itu semua backnya kan di bawah 23 tahun pada waktu itu gitu. Cuman ketika berikutnya Umtiti ternyata kita nggak Iya, tuh hilang gitu aja di Barcelona ya. Seperti itu, Varane pun pada waktu itu Dia Madrid udah mulai nurun ya. juga. Tetapi sekarang kan mereka bisa balik lagi. Mereka punya Kimpembe juga di belakang. Pemain-pemain belakangnya tuh gue melihat sekarang lebih solid dibandingkan ketika mereka di 2014. Ada Saliba yang juga lagi. Saliba juga lagi betul. luar biasa, kemarin dipuji-puji juga sama Deschamps. Jadi gue ngelihat solidnya lini belakang itu juga menjadi salah satu kunci bagi Prancis ketika mereka sukses di 2018 kan, bukan murni lini depan dan tengah Kante juga, tapi belakangnya mereka kan betul-betul solid pada waktu itu. Nah sekarang gue melihat lini belakang mereka balik lagi seperti itu. Termasuk kiper, menurut lo udah waktunya ganti belum dari Loris? Harus ganti dong. Untuk ganti Menyan. Gua ngelihat Mike Nyan mainnya musim lalu, awal musim gila bagus banget Ji. Emang udah saatnya dia ngegantiin Yoris sih menurut gua. Udah waktunya ya, dengan Udah penampilan dia juga waktunya. Dan konsisten dia sama udah di Milan usia, ya. dia udah di usia yang matang. Udah matang, cukup Starter matang. turnamen agak ya ini dia posisi tricky kan kiper gitu. Iya, iya, iya. Dia nggak main di klub kecil loh mas. Iya, maksud gue tapi pelatih Betul. kadang Cuman punya untuk- kepercayaan untuk sama timnas, kiper tuh susah itu kayaknya. susah Ya untuk- kayak Haaland, Neuer, Buffon kan sampai usia berapa gitu kan. Di Spanyol gitu, Pau Torres kan juga waktu itu main bagus, sudah lama main bagus juga. Kepa juga main udah lama bagus. Tapi Oh ya, Paul Lopez. Pau Lopez. Paul Lopez. Pau Torres Terus juga. akhirnya diganti Unai Simon kan Iya, gitu. itu kan mereka di klubnya masing-masing kan tampilnya luar biasa. Kepa juga bagus banget. Cuman kan tetap aja De Gea yang dipakai, sebelumnya juga Casillas lagi yang dipakai, sebelumnya lagi Canizares terus yang dipakai. Artinya kan kepercayaan pelatih terhadap kiper tuh beda dengan pemain-pemain lain, lo bisa lo rotate gitu. Dan kalau gue ngeliat Yoris masih tampil kayak gitu di Spurs, gue melihat Menyan. tetap tetap Yoris? Tetap Yoris. Oke, kalau dari peluang dia layak nggak menjadi kandidat juara? Prancis. Nah, Ya layak lah layak dari ya? sisi materi Karena kalau Coach pemain. bilang dengan Kalau pelatihnya begini, Kalau gue ngelihatnya justru sebenarnya Prancis itu yang lebih bikin mereka bisa tersandung tuh faktor non teknis Ji. Secara historis kan banyak Selalu. banget Iya, iya. Selalu. yang Camp-campnya waktu bermasalah mulu. waktu sama Anelka dipulangin, Iya, itu. kemudian ya banyak lah gitu. Benzema juga kan masalah. Iya, Iya, masalah banyak banget non teknisnya. Kalau itu bisa di bridge, di penetrate gitu masalah-masalah non teknisnya, harusnya Tapi Prancis bisa. Deschamps bisa melakukan itu. Deschamps bisa. Makanya dia bisa pemain-pemain yang dengan ego tinggi kayak Pogba, kayak Varane, kayak yang senior-senior lah yang kemarin kan dan bahkan dipegang. akhirnya berdamai dengan Benzema ya. Iya gitu. Nah sebenarnya bisa gitu. Ini yang sebenarnya gue tunggu. Faktor non teknisnya kalau bisa sebelum kompetisi gede dimulai jangan ada gitu. Itu aja kunciannya buat gue. Mungkin dia bisa menenangkan ruang ganti, tapi kalau kata Coach Justin dia nggak bisa ngelatih main-main besar gitu ya. Kita lihat tapi apakah peluang Prancis ternyata punya peluang yang cukup besar dengan Deschamps yang kalau katanya Coach Justin mungkin sudah jenuh atau mungkin sudah tidak bisa lagi melatih squad-squad yang memang punya ego besar ini. Oke, Nes. Oke, nggak kerasa udah 2 kali 45 ya, artinya kita udah habis dari tadi sebenarnya. Makasih ya. Kok nggak ada bocoran di gue? Rusak katanya otak lu. Oh iya, maaf, hujan kena air. Terima kasih banyak Jebret Tim yang udah nonton kita hari ini. Kita ketemu lagi hari Senin dong pastinya. Thank you. Bye.